Selamat pagi. Hello. Good morning. How are you? Apa kabar? Sudah siap mau kemana? Mau siaran? Setiap siaran aku udah mau pakai baju bagus. Biarin Dave pakai baju tidur, aku enggak. Aku mau pakai baju yang rapi. Gitu. Aku udah memutuskan untuk seperti itu. Bilang aja lu mau buru-buru meeting abis ini. Lu menghemat waktu. Udah dandan dari pagi. Ile, kayak gue gak tahu aja. Ya, namanya manusia, Kak. Harus bertahan hidup, ya kan? Lagu-laga lu. Pasti meeting lu jauh deh hari ini. Eber! Makanya lu udah siap-siap. Eber! Lagi hujan, Kak. Jakarta kalau hujan kan tahu sendiri ya. Macet. Bener, macet di mana-mana. Plus pemantauan teman-teman gue yang tinggal di Pluit, yang tinggal di Jakarta Barat, menjelang Imlek itu pasti beberapa titik lebih macet memang. Betul, betul sekali. Gimana nih, merasakan ada tampilan-tampilan berbeda nggak nih? Hah? Punya lampu baru. Iya. Gue tuh perhatiin soalnya. Ini gimana ya caranya ya? Lampu gue tuh kecil banget, Bok, tadinya. Kayaknya lampu lu segede rumah ya? Tinta, cuma segede buku ini. Bohlam ya nih. Cuma segini lampu gue. Oh iya. Iya. Oh, gue akhirnya belalang kupu-kupu, lampu baru. Lu beli berapaan tuh? Gue tuh, ya ampun Wet, lampu gue tuh apa adanya, lu tahu gue dong. Nggak pernah beli barang mahal. Dan ini Berapa lo beli? 400.000 apa ya? Pokoknya nggak nyampe 500.000 deh, paling murah teratas di e-commerce. Tanpa bermaksud untuk saingan ya, atau kompetisi, aku beli 280.000. Ya udah lu menang. Mau lihat nggak segede apa lampu aku? Coba. Bentar ya, harus di flip dulu ya. Emang bener ada yang merek Godox, tapi Godox kayaknya lebih mahal ya. Gue agak nyesel sih nggak beli yang itu. Gimana ya caranya untuk oh gini. Flip kamera. Set. Oh, dua. Flip kamera, balik lagi ke aku. Dua, Kak. Ada yang kuning, ada yang putih. Jadi dia kasih balance. Udah macam studio mini ya. Ih, bukan lagi. Dari studio Metro Mini kami melaporkan. Bener, katanya yang merek Godox itu awet. Gue agak nyesel sih nggak beli itu. Cuma yang Godox itu tuh kayak payung, Bo. Gue tuh berasa banget engsel-engselnya plastik, Wet. Lo tau kan? Ini enggak sih gue oke kok ini. Saat nyetelnya tuh harus hati-hati, kayak kacamata murah meriah gue harus hati-hati penggunaan buka tutupnya karena bisa apa tuh? Bisa patah. Jadi emang harus, sementara kan ada beberapa yang harganya mahal tuh terbuatnya dari aluminium ya. Iya, ini mulai ya, geng duet nih mulai ya. Gue punya mikrofon, beliin lah Dave, Wet. Masa nggak dikasih? Gue punya lampu baru, beliin lah, Wet. Lo kan sohibnya. Nggak gitu cara mainnya, uang itu banyakan dia. Kan gue udah bilang, salah satu alasan gue resign adalah karena gue tahu gue punya sumber dana dari Dave Hendrik. Dodol, gue nggak usah dibeliin lampu baru. Gue akan beli lampu baru kalau lampu yang ini udah rusak. Iya, nanti aja. Kalau gue kan emang nggak punya, jadi gue pikir gue beli deh gitu. Kemarin tuh gue sempat nyobain live gitu malam-malam, Bo. Gue bilang gini, kan teman-teman kan mulai banyak tuntutannya ya, nggak jelas gambarnya, burem ini itu. Gue bilang ya udah deh, gue beli lampu ya. Ibaratnya tuh kayak client servicing gitu. Bener nggak? Iya. Iya kan? Kan tadi pagi tuh gue kebangun agak pagi.
gue posting tuh, kan di TikTok suka ada gitu kan, on this day gitu. Iya. Lu lihat nggak tuh di feed gue posting? Pertama-tama kita mulai siaran duet, Heeh. Januari tahun lalu. Kualitas gambar kita tuh hancur banget loh. Masa? Beh, Masa? jelek ya minta ampun. Oh iya. Iya, Januari itu yang lo pas di Korea apa pas udah di sini? itu kayaknya udah di sini deh. Oh, karena tahun lalu iya kita kan mulai 2023 kan? Tahun lalu kan gue September di Koreanya. Enggak, 2023 lo September Korea ya? Iya. Iya, benar. Iya. Waktu itu Iwet masih ada rambut, bener. Masa? Iya. Nah, ini berarti bukti bahwa we listen and then kita mencoba memperbaiki kualitas kita. Betul sekali. That's why pagi hari ini lampunya duva. Astaga Tuhan, rengginang banget. Intip itu bukan rengginang, Ini rengginang, asin. asin. Rengginang. Gue nggak bisa berhenti itu rengginang, kacau. Gue tuh kan suka banget makan rengginang. Kayaknya kita tuh pernah bahas di siaran kita kan. Terus ada kenalan gue namanya Mas Denden. Dulu Gue tahu dong Mas Denden. Mas Denden Sulasma. Ya, Nah, dia tuh kan juga geng duet kan. Terus Ya. waktu ketemu di fashion show-nya Seba, dia bilang, kamu tuh suka rengginang. Ih banget, gue bilang gitu. Terus dia bilang gini, aku tuh tahu vendor tukang jual rengginang. Nanti kalau aku ke Bandung, aku beliin ya. Minggu lalu, dia lagi di Bandung sama Gema manajernya Ocha. Terus dia bilang ini, Mas Dev, sebelum aku pulang ke Jakarta, aku beliin rengginang ya. Gue gini, aduh nggak usah repot Mas Dendeng. Mas Denden, nggak. ingat pelan, intentionality. Mas Dendeng. Dendeng mah balado dendeng. Gak usah repot-repot Mas Denden. Gak usah repot-repot Mas Denden gitu. Tapi gue dikirimin 2 plastik. 1 gue kasih manajer gue, 1 buat gue. Kok lo gak kasih gue? Lu mau? Gak usah sih, jangan. Gue lagi ngurangin nasi. Gue udah berhasil 2 hari nih. Rengginang bukan nasi yang Rengginang apa Dave kalau boleh tahu coba? crispy. Apa? Terbuat dari apa itu crispy-nya Dave? Beras. Ya, beras tuh apa Dave? Nasi. Ya udah. Iya, kalorinya gede. Makanya makannya jangan banyak-banyak. Makanya gue bagi-bagi. Ya. Walaupun makan beginian tuh bisa nggak bisa berhenti loh, bener kata Iwet. Iya, nggak bisa berhenti. Gue tuh suka banget peyek sama rengginang. Yang terjadi kalau udah ada peyek sama ada rengginang, gue nggak berhenti. You know what? Kemarin ada geng duet yang ngirimin gue sebuah video yang diposting sama BBC. Apa tuh? Why we eat what we eat. Why we eat what we eat. Duh, banyak banget nih. Hurt people. Why we eat what we eat. Aduh, repot. Gimana tuh maksudnya? Coba. Jadi BBC itu bikin penelitian, bikin penyelidikan lah gitu, bikin berita gitu kan. Mereka kan very thorough kan kalau menayangkan berita. Why we eat what we eat. Nanti cari Investigasi namanya. Konten investigasi. konten investigasi. Nanti lihat di YouTube ya. Ternyata, Bo, di balik tendensi kita yang beli jajanan, itu tuh produsen-produsen makanan tuh nggak sembarangan loh mengeluarkan produk. Jadi mereka tuh telah melakukan serangkaian penyelidikan terhadap consumer behavior. Ya. Contoh, kenapa biskuit itu crunchy? Oke. Itu ada tuh ternyata dasar penelitiannya, Wet. Namanya Sonic apa gitu ya. Kenapa kalau kita jajanan-jajanan chips tuh, Ya. chips, potato chips, all kind of chips gitu, harus ada bunyinya, krenyes. Nah,
Itu tuh candu, Bo, buat kuping kita dan itu yang membuat adiktif. Oh ya? Yes, dan get this, bunyi sonic apa gitu ya, itu tuh yang begitu kemasannya dibuka, krenyes, ada bunyinya, kemasan foilnya bunyi, makanannya bunyi, bunyi digigit, digendang telinga bunyi, gak cuman sampai di situ, plus kita tuh suka makanan yang menyerap air. Maksudnya? Jadi lo perhatiin kan, this kind of chips begitu bunyi kan di mulut, Ya. tapi begitu masuk mulut, kena lidah sama kena air liur, yang dia lakukan apa? Dia menyerap semua air liur lu kan, sehingga makanannya jadi lembut kan. Got it, ngerti. Dan dan kita itu suka sekali makanan lembut. Oh. Makanan yang membuat kita candu itu adalah makanan-makanan yang sebenarnya kayaknya kita ngunyahnya kayaknya pakai effort, tapi padahal enggak. Makanya begitu selesai, pengen lagi. At the base of it, kita tuh males ngunyah, Bo. Oh. Ini makanan semakin kesini, semakin dibuat empuk. Oh. Lucu ya? Itu yang membuat adiktif. Dulu kan sebetulnya, dulu tuh nenek moyang kita, makanannya kan keras-keras, Wet. Iya, betul. Makanannya keras-keras. Makanya whole foods itu kan membutuhkan usaha 2 kali lipat daripada processed food untuk dikunyah. Iya. Ya kan? Coba lu makan buah. Heeh. Capek kan? Capek. Ada kerja sensorik apa motorik gitu yang pakai usaha. Nah itu tuh it send neuroplasticity signal-signal bahwa kita tuh lagi bekerja nih untuk mengunyah dan mendapatkan nutrisi. Tapi coba makanan-makanan sekarang. Pasta, lasanya, talam ubi, lembek apa keras? Iya. Iya kan? Iya. Talam ubi, I like loh. Centik manis, Iya, madu lumpur, aduh, Iya. lembut-lembut kan. Iya. Dan kita tuh jadi tidak mudah terpuaskan ternyata ketika kita makan makanan yang lembut. Jadi portion control lebih susah. Oh, gue ngerti. Ini balik lagi sebenarnya ke prinsip konsumerisme dulu ya. Yes. Nomor satu dari situ dulu. Roti dibikin begitu lembut supaya apa? Gampang. Roti kan begitu masuk ke mulut, dia menyerap air liur lo, jadi semakin lembut dong. Coba deh, roti putih yang lo beli di supermarket, kalau lo nyes-nyes gitu, paling jadi cuman segini, Web. Benar. Oh. Coba kalau lo suruh makan wortel mentah. Oh, gue ngerti nih. Gini. Gue melihatnya gini. Ini sebenarnya adalah behavior disruption. Behavior disruption yang ujungnya adalah kepada konsumerisme. Ini kapitalis nih sebenarnya. Kapitalis. Basicnya manusia itu makannya whole food. Mentah. Ya, makanya kan kalau zaman dulu mereka masak tuh daging cuman dibakar, ikan dibakar, ayam dibakar gitu ya. Tapi itu masih butuh usaha, bener nggak? Ya, sehingga ketika dikunyah sayur, dikunyah segala macam itu butuh effort, yang membuat akhirnya otak lo berpikir bahwa oke, udah kenyang nih, sebenarnya lo capek, ya kan? Udah full, udah beres semua selesai. Tapi kalau lo mau jualan kayak begitu modelannya, kagak cuan, bener nggak? Karena ya udah begitu selesai makan kenyang beres, dia nggak makan lagi. Yang dilakukan apa? Dicari lah nih, apa ya kira-kira yang bisa merangsang sensor-sensor supaya dia craving terus. Dibikinlah makanan yang crispy karena tubuh kita suka sama bunyi-bunyian itu. Kita suka distimulasi gitu ya. Lalu kemudian makanan dibuat lebih empuk supaya apa? Supaya ketika dia makan, oh udah beres, makan lagi, oh udah beres, makan terus. Akhirnya apa yang terjadi? Satu piece, beli lagi, sampai akhirnya jadi gendut. Ember.
Dan nanti aku share ya linknya aku jadi lupus di channel WhatsApp. Makanya aku jadi overeating kata Glenda. Kita portion control kita tuh amburadul, Bo. Karena itu tadi di-disrupt behavior kita. Oke. Dan stimulasi kita tuh bukan cuma dari rasa, tapi dari pendengaran, dari mata, dari tekstur. Got it. Kan lo lihat nih kerenyel-kerenyel dipegang. Terus Sonic apanya itu ya? Makanya kan serealnya merek K tuh. Iya. Ya. Seneng tuh begitu nyampe lu goyang-goyang. Kan kalau lo beli chips juga gitu kan, lu goyang-goyang. Iya. That's why konten mukbang ASMR ditonton sama orang. Nah, sekarang balik lagi nih. Kalau kita udah tahu rumus kayak gini, kontrolnya di kita, guys. Makanya. Jangan sampai lu kebablasan. Bener dah. Oh, menikmati gini-ginian, baik. Oke, do it for pleasure. Me too, I like it. Lo lihat dong, I'm still a human. Gue masih suka makan rengginang, makan kerupuk. Tapi karena gue tahu kalorinya tinggi, gue nggak akan terlarut dan let the rengginang take control of my eating habit gitu. Gue makan kalau gue pengen dan gue lagi seneng, lagi butuh gitu. Iya, bener. Wow, sebuah informasi di jam 7:17 baru saja kita memulai siaran dari studio Metro Mini, kita sudah mendapatkan sebuah ilmu. Bener, dan nyambung banget ya kemarin. Pas lagi ngumpul ada teman gue bilang gini, adek gue jualan nastar, kata Dennis gitu. Cobain dong gitu. Terus Chris teman gue bilang gini, aduh nastarnya sebenarnya enak, tapi buat gue kurang lembut. Terus dia ngomong gini, nyambung sama penelitiannya BBC. Terus Chris bilang gini, karena buat gue roti yang enak, kue yang enak, kan ada yang bilang kalau kue itu roti ya, biskuit itu roti. Kue yang enak itu ketika masuk mulut, dia menyerap air liur, jadi kita nggak terlalu repot untuk mengunyah, nggak kering dan nggak buyar. Iya. Nyambung nggak? Nyambung. Emang kita pengennya begitu. Iya. Bukan nasar. Sabar. Kalau nasar yang terjadi adalah mati lampu. Abu-abu kulit lo. Nyalain lagi dah. Gue baru nonton lagi si Marissa Anita duet with. Gue kelihatan terlalu excited ya, Bo, ngadepin dia ya. Kelihatan. Ya, gue baru gini. Over nih gue nih. Lebih nih gue nih. Kayaknya lain kali gue tahan-tahan nih. Lu tuh kayaknya memang orangnya lebih ekspresif dari gue. Masa sih? Lucu ya, maksud gue pikir lo yang ekspres. Nih tapi ini pelajaran buat gue, Dave. Gue tuh kan gue bilang gitu bahwa gue tuh kalau abis siaran capek banget. Gue tuh kalau abis duet with kok capek banget gitu ya. Sementara kok si David kayaknya baik-baik aja. Udah mulai gue perhatiin nih. Gue perhatiin satu. Kalau lagi siaran, gue tuh kayak segenap jiwa gitu loh. Seluruh tenaga tuh gue kerahkan dalam 1 jam itu tuh. Baru gitu aja gue udah gitu ya. Itu kan tenaga ya. Harusnya santai aja. Sementara si David ini tuh kayak emang ya ngomong aja biasa gitu. Iya. Gak usah pakai tenaga. Di duet juga gitu. Dia senderan aja gitu ngalur gitu. Terus gue gini, oh gue nih terlalu ya. Karena lu orangnya ekspresif. Iya. Jadi eksplosif. Iya, jatuhnya capung, Nek. Belum lagi kena lampu. Lampu tuh ngabisin energi loh. Segala lupa dikomplain kayak orang tua deh lo. Lampu lah lu capek, bintang tamu lah capek, lu ekspresif lah lu capek. Bentar. Ngomongin soal orang tua nggak ada yang ngalahin lo sih. Apa tuh? Gue tanya sama lo ya. Kalau centik manis, tiba-tiba rasanya adalah rasa green tea, lo makan nggak? Enggak. Kenapa? Karena gue udah punya, in my mind, I have an idea of how centik manis should taste like. Iya. Jadi ketika centik manis rasanya green tea,
Ya. Gue akan marah sama tuh centik manis. Orang tua lo. Orang tua lo tuh tidak bisa menerima hal baru, nggak mau eksplorasi kalau centik manis dikasih green tea rasanya jadi apa, ya? Iya. Kalau rengginang tiba-tiba dibikin dari nasi kuning, nah coba. Bu. Lo tau nggak sekarang ada rengginang dari ketan hitam? Nah, gitu. Itu aja gue ngelihat di supermarket gitu ya, rengginang dijejer-jejer, ada yang dari ketan hitam. Itu kantong ketan hitam bisa gue omelin loh. Rengginang kok hitam. Orang tua, ingat kata Marisa, Dave. Iya. Hidup itu Perubahan. bukan, nggak cuman hitam putih. Ember. Jadi lu jangan hina gue orang tua ya, karena lu juga sama. Iya, tapi memang gue lagi belajar untuk itu yang lagi gue pelajari untuk satu membuka diri, Ya, dua don't take things personally. Itu yang paling susah sih. ya. I know. But we learn. We learn. Itu kan yang membuat kita jadi memeluk kehidupan ya. Don't never take things personally. Dan itu tuh lebih susah ketika kita capek loh, Wet. Betul. Oh, true. Lo perhatiin nggak? Kalau kita kurang tidur, kurang energi, kita jauh lebih cepat tersinggung, Setuju. lebih cepat marah. Setuju. Bener nggak? Betul. Contoh kasus terjadi kepada saya mentertawakan diri saya. Ya. Kemarin gue nge-gym, gue janji sama trainer gue, Mas Iqbal. Ya. Gue sampai kecepetan, jadi gue pikir gue kardio dulu deh. Si paling kardio. Ya. Kardio, 47 menit gitu. Jadi lu bayangin ya, 47 menit kardio. Gue weight training sama Mas Iqbal 1 jam. Abis itu gue udah booking kelas yoga Dynamic Flow sama Ibu Farida. Ya. 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 Otomatis setengah kelas gue udah gempor. Pasti. Iya. Jadi gue tuh banyak, lo tau kan gue tuh kalau kelas yoga tuh gue banyak melenguh. Iya. Gue kayak sapi lagi diperah, tau gak lo? Iya. Gue tuh banyak begitu. Aduh, lama gue gitu. Mungkin gue nggak bisa kontrol ya, Iwet. Itu gue pikir gue ngomong dalam hati. Gue pikir gue ngomong di kepala gue. Ternyata itu terucap. Terus setengah sesi di antara ibu-ibu yang lain yang kayaknya yogi-yogi, gue tuh bilang gini, aduh capek. Gue gitu. Terus bu gurunya gini, yang bikin capek tuh karena sebelum yoga kamu latihan PT, bukan yoganya bikin capek. Gitu. Terus gue kaget ya bahwa dia ngomong gitu, gue gitu. Terus dia juga kayaknya kaget gue ekspresi gitu. Wow, nggak terima yoga dibilang capek. Ayo dikerjain Mas Dev gitu. Terus gue gini, gue nyesel deh ngomong capek. Terus kayak gue gini, gue berasa aki-aki banget sih yoga begini aja capek. Gue kayak, aduh gue nyesel. Terus gue gini, gue ganggu ya di kelas ini ya. Terus I take it personally, lo tau kan gitu ya. Kadang kita kan suka kalau kepikiran sama omongan orang gini, aduh gue paling ganggu ya di kelas ini ya. Aduh yang paling nggak bisa gue ya. Apa gue keluar aja ya? Aduh apa sih ini? Udah buyar deh. Terus selesai di situ gue duduk gini. Ternyata kalau gue capek tuh, I tend to take things personally. Guru itu pasti nggak ngomongin mengenai gue, komentar aja untuk memberikan encouragement kepada gue. Yang bikin capek itu bukan yoga, tapi karena sebelum yoga lu PT. Tapi karena lu capek, gue jadi tersinggung. Ya. You know? Jadi gue pulang dengan pelajaran, berarti kalau gue capek, gue mudah tersinggung. Hati-hati ya Dave, gitu. Iya, setuju gue. That's why istirahat itu penting sekali loh. Jangan dihajar terus, karena ya kalau nggak gitu tadi mood lo berantakan, lo nggak bisa konsentrasi, buyar semua buyar langsung. Gue setuju sekali itu, sangat setuju sekali.
ternyata memang itu kan kita udah pernah bahas ya, Wet. Kalau kita capek, kita kurang tidur, nggak cuman emosi doang loh. Emosi sih. Kita makan lebih banyak. Terus, Ya, terus, kayak tidak terpuaskan gitu lidah kita. iya. Makanya tidur itu tuh, aduh, bahaya banget, lo harus cukupi dengan baik. Yang jadi pertanyaan, apa penyebab jadi Dave kurang tidur kalau boleh tahu? Aku nggak kurang tidur, tetapi kemarin yang terjadi adalah energi aku Kehabisan. habis. Udahlah kardio 47 menit, pakai body weight dan weightlifting. Heeh. Abis itu masih mau yoga pula. Iya, nggak bisa ternyata akiku. Padahal ya guys ya, 3.300 orang yang nonton ya. Coba teman-teman masih inget nggak? Kemarin tuh Dave ngomong apa ya? Atau lusa gitu kalau nggak salah. Ih, gue sih udah nggak pernah tuh, back to back olahraga kayak gitu. Ih, gue mah udah tahu badan gue nggak akan kuat. Ingat guys? Ingat nggak guys? Ingat nggak? Ingat ya? Ingat? Oh, hari Senin. Karena aku cerita hari Minggu tuh aku lari 5 kilo. Abis itu aku body weight. Terus siapa yang komentar? Ingat nggak? Ingat? 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 Semua ingat. Dilakuin sama dia kemarin guys. 2 hal penyebabnya. 1. Nggak mau rugi. Udah bayar gym sebulan. Gue tuh gini, kalau gue sebulan nggak ikut kelas segini, gue rugi loh. Kalau gue nggak pergi ke gym seminggu 3 kali, gue rugi loh. Iya, iya. Ibaratnya lo rapel ya. Karena gue minggu ini cuma bisa sekali ke gym, jadi gue 3 kelas deh nih. Supaya jatah 3 kali seminggu itu kepake gitu ya. Gitu. Bagus banget. Pemikiran lo tuh spektakuler. Udah gitu ya, kalau sore-sore lo perhatiin gak sih di gym, isinya tuh cakep-cakep. Jadi gue tuh kayak terpacu. Gue yang biasa nge-gym ketemunya ibu-ibu lagi. Kemarin ketemunya yang cakep-cakep, gue gini, semangat nih, semangat. Yuk, bisa. Apa rasanya pulang-pulang kalau boleh tahu tuh? Duri lunak yang orang-orang kalau ngeliat video-video ATLHW yes. Ayam tulang lunak, ayam muruk. duri lunak, Bo. Letoy yes. Jalanan di Kemang kan ada yang nanjak tuh, Ada. mau ke Brawijaya, menuju Brawijaya. pas jalanan nanjak aja gue lampunya merah, gue gini, resek nih lampu, udah tahu gue malas nginjak rem. Lampu lo marahin yes. Udah gitu ya, sama aduh, gue mau bilang gini ya, lucu loh, Wet, ngeliatin orang. Dan kemarin gue asli mempraktekkan apa yang dipraktekkan Marisa. Apa tuh? Gue nggak mainan handphone. Pas lagi gym. Jadi 3 jam itu gue nggak mainan handphone. Oke, terus? It's funny loh. How kan Marisa bilang gitu. Aku tuh kalau nonton bioskop pernah nggak bawa handphone dan aku lebih menikmati. Iya. Ya kan? Iya. Gue mau praktekin gitu. Marisa kan bilang gini, you would notice things that you will not notice before. Iya. Oh iya deh gitu. Cobain gitu kan. Gue seneng nyobain begitu. Cobain Jadi gue bawa handphone tapi untuk ngechat trainer. Ya udah, abis itu gue taruh di tas kempit gue. Jadi udah, I notice things a lot loh, Wet. Oh iya. Gue tuh notice banyak cowok-cowok muscle, cakep-cakep di Kemang. Ya, lu tahu kan cowok-cowok, dan I notice mereka tuh bahasa tubuhnya beda kalau gue liatin. Contoh ya, kalau gue ngeliat, cakep gitu di loker. Gue juga kan tahu diri ya. Gue ngeliat yang cakep, gue cuman, cakep, udah gitu. Tapi begitu diliatin tuh mereka langsung, gitu, langsung jadi Megatron gitu. Gitu. Terus gue gini, oh Strata nih kayaknya ya. Ya, bukan Tony nih, Strata nih. Ya. Gue nge-gym, gue treadmill. Terus dia yang ini cakep. Oh ini yang tadi gue lihat nih yang. Pas dia turun udah pakai baju, ya di tasnya ada labubu, Beb.
Ini juga gue mau bahas. Ini juga gue mau bahas. Ini juga mau gue bahas. Lanjut. Ada labubu jadinya. Bukan cuma labubu sembarang labubu, Beb. Labubunya kenapa? Labubunya dikandangin gitu loh. Lo tau gak sih? Ada Biar kandangnya. nggak kotor. Iya, ada kandangnya kayak kulkas bening gitu. Jadi tiap kali dia jalan dengan tas toteknya dia itu kencang kencing gue gini. Ya. Tapi Bo, ini yang mau gue tanyain. Kemarin itu, abis meeting gue makan siang. Gue makan siang itu di Otoya. Hah? Ya, di Otoya. Terus abis itu gue sendirian kan, gue makan gitu, gue makan. Ada yang baru selesai makan, bapak-bapak. Ada 2 orang, satu bapak-bapak, satu lagi gitu ada. Terus gue gini, ih gayanya asik ya, pakai jeans gitu, terus pakai jaket. Gue kan suka ngeliatin orang gitu ya, kali-kali bisa gue tiru gayanya gitu. Terus pakai sneakers, ih gue suka nih gaya kayak gini. Terus gue lihat tasnya, oh dia pakai tas jinjing. Pas gue lihat lebih, lah ada labubu. Terus gue gini, ini tuh sesuatu yang lazim nggak sih bapak-bapak menggunakan labubu tuh? I don't know ya. Ya, gue tuh penasaran loh. Gue juga loh, Ed. Ya, kayak apakah ini sudah menjadi sebuah kelaziman atau apakah ini tanda sayang dari istri-istri mereka atau gimana nih gitu? Gimana nih? Gue pingin tahu gitu. I don't know ya. I find it very questioning gitu ya. Iya. With straight guy having labubu on their bags. Iya. Oh. Iya, gue tuh agak kayak kenapa ya? Gue jadi pingin ajak duduk terus interview gitu. Kayak labubunya beli di mana gitu. Gue pengen, bro, ngangkat berapa tadi? Iya. 60 gitu kali ya. Oh, labubu lu kerangkeng gitu ngapa, bro? Atau kalau enggak, labubu kagak diajak nge-gym tuh tadi, bro. Labubu lu gym body lu, bro. Iya. Gue penasaran loh. Ada labubunya. Gue nggak pakai kerangkeng sih. Tapi ada labubunya. Labubu aja buat gue. Labubu di kerangkeng gue. 2 kali kan? Iya. Gue penasaran loh. Gue gini. Apa sekarang lazim kali ya? Apa ini mungkin tanda sayang dari anaknya dipasang di tasnya? Mungkin aja loh. Apakah Jimbro yang bawa labubu itu sebuah centik manik rasa green tea? Nah. Sebuah perkembangan zaman yang emang udah lazim. Iya. Gue nggak mau langsung ngejudge. Cuma gue jadi penasaran. Bisa jadi, Web. Bisa Iya, jadi yang kurang pergaulan kita, Web. Tuh, itu dia. Nah, lu tahu dong kalau labubu itu perempuan sebenarnya? Apanya? Jenis kelaminnya. Gue nggak pernah ngeliatin dia pipis. Gue mana gue tahu dia jenis kelaminnya apaan. Dia perempuan. Kalau dia laki-laki, lah bapak. Anjong. Serius banget, Mas Dev. Dia itu perempuan orang Madura. Lah, Bu Ibu. Itu dah. Also Iwet ya, ketika gue nge-gym tidak mainan handphone, I start to notice things yang harusnya yang biasanya nggak pernah gue notice. Contoh, Ya. apa aja yang Oh iya. biasanya gue nggak pernah notice loh. Iya. Gue sibuk main Iya. handphone. Ini jadi gue, aduh aduh nggak kuat gitu. Salah satunya adalah mungkin gue mau nulis surat ke yang punya gym, Ke manajemen. ke manajemen. Gue tuh agak questioning gitu ya. Kan beberapa gym tuh suka minjemin baju, Web. Betul. I find it very questionable. Kenapa? Loh, enggak dong. Baju-baju itu kan dicuci. Memang, tapi lu bayangin, itu tuh keringat sudah nempel, yang dicuci nggak akan hilang. Lo tau nggak? You know what? Waktu gue pertama kali ke Korea,
Hah? Gue nge-gym. Gymnya di hotel. Hah? Hotelnya tuh Intercon Hah? di Gangnam. Hah? Lo tau nggak bahwa kalau di Korea nge-gym itu harus pakai baju dari tempat gymnya. Wajib, Oh, I remember you sharing this story. right? Wajib, Bo. Hmm. Wajib. Termasuk kalau di Korea itu lo wajib pakai shower cap, pakai cap renang. Oh gitu. Wajib, nggak boleh enggak. Nah, tapi kan itu gym di hotel ya. Betul. Pertanyaan gue kalau gym umum gitu, apakah seperti itu atau enggak? Harusnya sama. Nah, gini, ada yang komentar gini, apa bedanya sama handuk hotel atau sama handuk di gym? Oke, I could be wrong, tapi dalih gue adalah fabriknya beda, Bo. Fabrik handuk gym gitu ya per se memang menyerap keringat kan, sementara baju pinjaman di gym itu nggak nyerap keringat, Bo. Nih akan ada yang kena tegur nih abis ini, feeling aku. Mungkin aku yang salah, mungkin karena aku nggak mainan handphone. Mungkin lain kali aku kalau ketemu yang pakai baju gym minjem, aku harus main handphone, jadi aku terdistracted. Ada yang kena tegur nih hari ini nih. Kenapa bisa bajunya bau? Ada yang digusrak-gusrak nih nanti nih. Ada vendor diganti, ada yang dicek deterjennya, ada yang dicek nanti pewangi bahannya. Kelar nih, kelar. Tapi you can imagine ya, itu kan baju bahan olahraga yang udah dipakai entah siapa gitu ya, yang mungkin fabriknya tidak terlalu gimana gitu. Di beberapa part itu walaupun sudah dicuci kena keringat dikit, it smells different, honey. So, no. Terus apa lagi ya yang gue notice? Sama gue notice ini. Rata-rata orang nge-gym itu pakai ini ya, apa, sumpelan Earbuds. pakai sumpelan hidung. Jadi udah jarang Bukan hidung dong, kalau hidung di sini. kuping. Sumpelan kuping. Jadi udah jarang yang ngobrol ya, Wet. Iya, memang nggak ngobrol sih. Iya ya. Jadi ngelihat orang ngobrol di gym tuh malah aneh loh. Iya, Karena nobody talk anymore. Everybody Iya. busy. iya. Lu nggak pakai? Nggak pakai, nggak bawa. Oh, Biasanya gue bawa dengerin podcast gitu. Tapi kalau gue free weight atau apa, gue nggak pakai. Jadi ini nggak selalu nempel. oh, iya, iya, iya. Ada beberapa orang yang juga males diajak ngobrol. Jadi pakai aja gitu supaya nggak. Gue Kalau lari di treadmill gue pasti pakai. Tapi yang punya gue tuh nggak yang nyumbet ke sini karena pasti jatuh kalau gue pakai itu. Gue pakai yang nempel ke sini. Iya, gue tahu yang ngambang gitu ya. iya, iya. Dia nempel ke kepala gue gitu. Itu kan katanya teknologi terbaru tuh. Ini kan kalau masuk katanya suaranya bisa terlalu memekakkan ya. Betul. Sama satu lagi biasanya kalau pelari atau sepeda pakai kayak gitu supaya dia masih bisa aware dengan lingkungan di sekitarnya. Oh, Iya. Jadi gue nggak pakai yang TWS ya namanya ya. Gue enggak. earphone conductor ya, Scott. Iya, gitu. Jadi gue masih bisa diajak ngobrol gitu. Esther Siaul deh. Dia pakai yang wireless dong, opung-opung banget. Aduh males, Bo. Mesti di charger yang wireless kayak banyak banget barang yang mesti di charger dalam hidup gue. Ingat Esther, dia orang tua. Centik manis nggak boleh rasa green tea. Rengginang nggak boleh dibuat dari ketan hitam, nggak bisa. Ya, apalagi kalau earbuds harus di charge, nggak bisa buat dia. He hates change. Ih, lu mah. Ya nggak tapi. Iya. Tapi gue mau bikin challenge sih buat lo. Apa? Akan gue kasih sih Apanya? hadiah. Nggak usah, Web. Kenapa? Nggak gue pakai. Ya, buat gue cuman mau ini aja biar lo berubah aja. Lo tahu nggak, gue tuh pernah dikasih portable speaker
Mereknya Bang Ol Bang Fusen. Olufsen, Bang BNO. Bang BNO kan katanya mahal ya. Iya. Saking lamanya nggak gue pakai, rusak loh. Nggak Itu gue pakai. mahal banget loh, Dev. Nggak gue pakai. Kenapa nggak lo pakai, Dev? Gue rasa gue nggak perlu. Itu kan lo rasa, Dev. Tapi kalau lo cobain, lo akan tahu betapa bagusnya barang itu, Dev. Tapi kalau gue cobain, gue pasti akan merasa. Makanya aku takut coba-coba. Sama I notice this ya. Kalau lu pengen lihat cowok-cowok bule cakep di Kemang Village sore-sore deh. Gila, lo parah banget lo. Lo parah banget bener-bener lo tuh. Aduh, bule ini cakep-cakep, bawa kayak Superman. Anjir. Ini Superman tinggi gede gitu, gue gini. Astaga, cakep-cakep banget. Ayo ladies, kalau mau cari jodoh, Kemang Village sore-sore deh. Aduh, gede banget Apanya? orangnya. Segede kulkas 2 pintu ya? Sampai kayaknya begitu dia lewat itu matahari sore ketutup, Bo. Anjay, lebay. Gue gini, gerhana. Gila, lebay abis. Buset. Ini udah levelnya lebayatun nih kalau udah kayak gini. Kacau lu. Anyway, itu aja sekelumit penggalan cerita aku mengenai pengalaman aku nge-gym. Terima kasih. Silahkan untuk teman-teman yang di daerah deket Dave, ya, kalau mau lihat gerhana matahari. Tapi jujur, lu coba yang pergi nge-gym. Emang lu nggak seneng dapat pemandangan cakep-cakep? Seneng kan? Ada yang bilang tadi tuh kayak segede orang-orang itu tadi segede Gapura Kabupaten katanya. Iya. Jadi gede banget. Lu ibaratnya kemarin lo kayak explore Instagram lo gitu ya, pop up gitu ya. Sama gue juga. Lu terpapar nggak sih dengan gue jadi merhatiin ya, Wet, lagi nge-gym gitu, gue jadi merhatiin baju-baju olahraga yang dipakai orang pergi ke gym. Lu kemarin terpapar nggak dengan konten di sosial media yang bilang gini, yoga pakai alo, merek alo ya. Yoga pakai alo itu bukan mau nunjukin kalau gue jago, tapi mau nunjukin kalau gue mampu. Jadi gue lagi ngeliatin dari belakang gitu, nih ibu-ibu mana nih yang alo? Oh ini, ya emang gak jago sih, tapi keren. Bo, gini ya, gini, gue kasih tau sama lo, aduh, ada namanya jenis baju tuh athleisure. Iya. Ya, ada lagi yang memang merek olahraga itu untuk performance, gitu ya. Beberapa merek itu memang athleisure. Alo. Ya, athleisure tuh apa? Athletic, tapi buat pleasure sebenarnya. Makanya kan kalau lo lihat lebih berwarna. Bagus-bagus loh. Ya kan, banyak yang kayak sweater, terus abis itu apa, bukan jumpsuit, apa sih, tracksuit gitu kan bentuknya. Karena memang diperuntukannya untuk itu. Beda sama kayak misalnya Under Armour. Iya. Nah kalau Under Armour tuh emang buat performance, buat atlet. Iya bener Allegra Diosa, bener. Aku capek dari tadi ngebenerin terus, bener. Emang tugas aku tuh di dunia ini seperti itu memang. Beberes. Luna Maya tuh kalau nge-gym pakai alo. Iya, bener. Terus artinya apa tuh kalau gitu? Enggak, gue punya cita-cita baru. Gue mau nyobain kalau gue ikut kelas yoga pakai alo, apakah gue jadi lebih lentur? Gue pengen nyobain, dan apakah gue merasa keren gitu? Apakah gue langsung merasa kayak Luna Maya? Jadi itu cita-cita gue. Cita-cita gue kan cetek-cetek, Mek. Iya, tapi ya sebenarnya gini deh. Menurut gue ini ada hubungannya sama branding sih. Branding itu kan sebenarnya adalah dengan lo menampilkan branding tersebut, lo ingin konsumer tuh diasosiasikan dengan apa? Misal nih, kalau lo udah pakai Under Armour, berasanya kayak, wah, gue tuh atlet loh, you know. Tapi kalau lo pakai alo tuh ada asosiasi lain yang pingin ditampilkan. Apa tuh? I don't know, misalnya kayak I'm enjoying my life. Oh. Gue itu gaya hidupnya sehat.
Oh, Makanya kan bajunya athleisure. iya. Jadi yang dia abis dia ngejus, abis dia bikin sarapan, dia udah pakai baju olahraganya, terus dia pergi ke gym, abis dia gym, kan keringetnya mungkin nggak gobios ya. Dia masih bisa pakai baju itu keluar lagi untuk dia ngopi, untuk dia ke supermarket. That's athleisure. Iya, kayaknya tuh spiritnya adalah sport is in my daily routine gitu ya. Yes, betul. Beda lagi sama Nike. Oh. Nike with the spirit, just do it. Ibaratnya adalah kayak dia tuh fearless. Oh. Dia itu siap menantang hari Oh. karena dia sudah berolahraga. You know those kind of things. Oh. Seru ya. Gitu. Jadi capek banget. Kalau Lululemon apa spiritnya Lululemon? Nah, kalau Lululemon itu memang bener-bener dia memposisikan diri sebagai orang yang serius yoga, Oh. yang serius berolahraga gitu. Oh. Makanya kan dia janjinya premisnya kualitas bahan gitu. Oke, oke. Ya kan? Gitu, David. Oke, ya itu aja sih things I notice in the gym tanpa mainan handphone. Iya. Lumayan ya, jadi banyak insight dan membuat gue jadi harus berpikir keras pagi hari ini. Besok-besok dengerin handphone, nonton handphone aja deh lu. Capek banget nih beberesnya. Oh, sama satu lagi boleh nggak? Apa tuh? Kan kalau di gym tuh ada TV ya. Ada. Menurut gue gym bisa menghemat listrik lebih banyak kalau TV-nya nggak usah ada. Cause nobody is watching it. How do you know? Semua nontoninnya handphone. Gue nonton TV loh kalau lagi weightlifting. Oh iya. Iya. Jadi in between my repetition, in between my set, gue nonton TV tuh. Biasanya kalau gue gym jam 10 tuh ada berita. Oh. Tuh gue jadi tahu tuh ada landak kejepit di pintu ya. Berita sekarang isinya gitu, Bo. Iya. Terus ada lagi ular piton ditemuin di gorong-gorong gitu. Iya. Iya, betul. Mm-mm. Oh ya udah deh. Mm-mm. Terus gue bisa tahu kasus-kasus yang lagi diulik sama KPK gitu. Aduh. Ngomongin kasus-kasus ya. Kemarin tuh juga gue nonton TV. Terus di beritanya, tapi TV-nya tuh goyang, Bo. Jadi kayak kurang tuning gitu loh, kurang dituning. Mm-mm. Yang lagi rame itu juga di TikTok, lu baca nggak beritanya? Apa tuh? Kampung Rusia di Bali. Oh iya, I noticed that also. Seru ya, itu heboh sekali loh pemberitaannya. Ini tuh orang jadi kayak nonton kita bukan hanya belajar tapi juga merhatiin gue mau beberesnya gimana nih kira-kira gitu ya. Banyak banget yang komentar. Beres apa Karena sih? begitu loh. Oh, I have story. Semua orang gini. Lucu nih. Ada yang bakal beberes. Dan gue juga body language gue udah gitu. Apalagi nih. Jadi gue gantian lu yang cerita. Enggak, kampung Rusia di Bali kenapa? Ditutup. Ditutup akhirnya. Yang disebut Kampung Rusia tuh ada satu brand apa gitu ya, nggak usah disebutin mungkin ya. Itu kan apa heboh disebut sebagai kolonisasi ya. Iya. Sebelum itu memang konten-konten yang gue lihat di sosial media gue, lu suka terpapar nggak sih? Kan ada berita Bali Info, Bali apa, Iya. kelakuan wisatawan asing yang ugal-ugalan gitu loh, Nek. Nyetir motor, ugal-ugalan, nabrak tong sampah. Ya. Oh, itu yang juga banyak diliput di berita-berita kalau gue lagi nge-gym. Iya. Ada terakhir gue tonton ada bule nyolong truk, Bo. Gue gini, nyolong truk tuh ya apa gitu. Terus apa tuh ngetril di jalanan gitu. Iya. Itu sih sad sih ngeliatnya. Maksud gue, why do you do that? Iya. Itu kan yang masih menjadi pertanyaan kan. Dan lo kalau follow Niluh Jelantik, lo follow dia nggak sih, nggak ya? Kayaknya follow tapi di Gram. Iya, dia tuh banyak menyuarakan soal itu gitu, betapa kok izinnya bisa mudah sekali diberikan, kok mereka bisa berusaha
dengan mudah dan sebagainya gitu. Kayak gitu-gitu tuh banyak dipertanyakan dan mereka itu kan uangnya banyak sekali ya, Bo ya. Jadi ketika mereka datang ke Bali tuh kayak semua bisa dibeli sama mereka. Iya, jadi banyak banget tuh villa-villa gitu yang baru bermunculan, terutama kayak di daerah Tabanan, if I'm not mistaken. Tabanan tuh tadinya daerah yang lumayan sepi, daerah yang lumayan bukan tidak terjangkau ya, tapi kayak ya emang orang kalau mau nyari sepi itu ke Tabanan. Cuma sekarang tuh jadi rame banget dan banyak sekali ada villa-villa baru di sana gitu. Terus mereka akhirnya membuat villa-villa itu untuk disewakan gitu. Kan kayak daerah Canggu kan juga tadinya daerah sepi kan. Iya, sekarang aduh rame banget. Dan itu banyak banget bule-bule itu. Hmm, Nanti kita ngomongin soal ini deh, modern colonialism. oh, Itu sesuatu yang banyak orang tidak sadar, tapi kita sebenarnya lagi dijajah tuh sama bangsa asing. gue setuju sih sama itu. Kayak pelan-pelan tuh akhirnya kita balik dijajah in a softer way sih ya. Correct. Terus kan ada juga konten yang menampilkan sisi yang berbeda gitu ya. Bahwasannya investor asing tersebut, komunitas kampung-kampung bule-bule tersebut gitu ya, membuka lapangan pekerjaan katanya. Terus mereka bilang kita yang semenjak COVID nggak punya kerjaan, kita jadi kerja loh gitu. Kan mereka tuh juga bikin hotel, butuh orang untuk kerja gitu. Terus gue jadi berusaha menimbang, iya juga ya. Tapi to find the tipping point and the balance itu tuh susah ya. Quite hard. Kemarin tuh gue sempet ngobrol sama, aduh ini agak bahaya sih, tapi ngomongin kenapa UMKM di Indonesia tidak bisa berkembang, berkembang apa? Bukan berkembang luas, tidak bisa berkembang lah gitu ya. Alasannya adalah karena ini agak balik lagi ya, agak sensitif nih. Keran importnya juga nggak diatur dengan baik. Apa tuh keran import? Keran impor itu adalah izin untuk orang memasukkan barang dari luar ke sini. Dalam artian gini, kan selalu jadi masalah gitu. Kenapa ya barang-barang produk lokal tuh tidak bisa bersaing gitu kan ya? The thing is, nomor satu adalah di luar, terutama kayak Cina, Vietnam, mostly Cina sih. Mereka itu bisa memproduksi barang dengan harga yang sangat murah sekali, like very cheap. Mereka invest di mesin, mereka punya tenaga manusia yang sangat murah sekali karena rakyatnya banyak kan, sehingga mereka bisa memproduksi barang dengan cepat dan banyak. Sementara di Indonesia investasi mesin itu mahal, lalu kemudian sehingga akhirnya tidak bisa memproduksi barang dengan cepat. Lalu kemudian kita masih belum punya resource yang banyak gitu. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya ya udah barang-barang dari luar itu masuk. Barang-barang dari luar itu masuk dan bisa dijual dengan harga yang sangat murah sekali. Murah banget. Yang lo beli tuh celana dalam 100 ribuan, baju olahraga 100 ribuan. Itu adalah bagian dari modern colonialism. Iya. Walaupun mereknya lokal ya, tapi bikinnya di sana. Iya. Bahkan kadang-kadang sebenarnya merek itu cuma tempelan aja. Produksinya di sana. Iya, dan gilanya adalah gue nggak ngerti ya. Cuma kemarin tuh sempat dibahas tren e-commerce tuh juga membuat, karena e-commerce kan butuh orang jualan juga kan. Kalau yang jualan sedikit kan trafficnya kecil. Sehingga akhirnya ya dibuka aja. Orang bebas jualan apapun di situ. Oh, kata Joe John, white label namanya istilahnya. Exactly. Jadi produksi aja, nanti sampai sini tinggal lo tempelin label. Terus dia mengaku sebagai barang lokal gitu. Berarti kita juga kalau kita mau, kita harus lebih teliti ya, misalnya ini lokal guys gitu. Lo harus menelaah lebih detail tuh ya. Mereknya aja yang lokal atau sampai produksinya di lokal.
Benar. Sama satu lagi Dave, tapi juga nggak bisa disalahin. Ketika barang lokal ini berusaha untuk menunjukkan giginya, orang nggak sanggup juga belinya. Hmm. Karena mahal. Ya balik lagi. Dia mesti bayar labor, dia mesti bayar bahan, dia mesti bayar ini, bayar itu. Sehingga nggak akan kekejar persaingan itu. Hmm. That's why ya akhirnya tidak berkembang. Ya. Sulit. Sulit banget gitu. Ada yang komentar gini, kok jadi serius? Ya tempo-tempo, Beb. Iya, Beb. Kalau udah bercanda ya harus ada seriusnya, Beb. Kalau masih punya kolagena, aduh gue tuh memang udah harus belanja. Gue udah nggak punya alpukat, gue udah nggak punya susu. Iya sih, gue harus duduk diam terus belanja online. Kemarin kita belajar soal itu tuh satu tempat yang anak-anak muda zaman sekarang kalau belanja dari situ Astro. Iya, itu juga. Gue belum punya aplikasi baru lagi, ya. Tapi itu tuh selalu disebut sama orang-orang yang kerja, dibilang Mas ini cepet banget sih, parah. 15 menit nyampe. Katanya ada janjinya, no, Bo. Iya, Pesen jodoh di Astro ada? nggak bisa. Ingat jodoh tuh bukan barang. Ada yang nanya tadi, minggu ini udah BAB belum? Puji Tuhan ya Iwet ya. Gue lumayan sering loh BAB. Alhamdulillah. Kenapa tuh kira-kira? Bukan sering, teratur. Kenapa tuh kira-kira? Jadi 2 hari sekali misalnya gitu. Iya. Oh iya, Heeh. apa penyebabnya? Jadi setelah gue pelajari gitu ya, badan gue itu nggak bisa terlalu rutin kebiasaannya. Maksudnya gimana? Jadi gini, kan banyak banget gini. Dia Banyak. bilang aku lagi makan. Udah nggak usah ah. Jangan dong, ceritain. Kita mau dapat ini, mau dapat insight. Gimana? Kan banyak banget geng duet itu ngasih tips, ngasih cerita gitu. Kayaknya masalah BAB gue tuh udah jadi isu nasional. Anjay. Benar. Terus? Ternyata setelah gue perhatiin, kan ada yang bilang apple cider vinegar pagi-pagi dengan air hangat gitu. Ya. Gue udah pernah cobain. Ada yang bilang yogurt, Five Mini, fiber, buah naga ini itu. Gue tuh nggak bisa. Misalnya gini, gue lagi minum apple cider vinegar, bereaksi dong. 2-3 hari gitu. Nanti hari keempat udah biasa aja. Jadi mungkin hari keempat gue harus ganti dengan kebiasaan yang lain. Oke. Misalnya gue yogurt pagi-pagi. Ya. Nanti setelah 3 hari baru abis itu gue coba yang lain minuman fiber gitu. Jadi badan gue tuh harus selalu dikejutkan dengan variasi. Nah, ini sebuah tanda. Lo harus nyobain centik manis rasa green tea. Karena badan lo tuh dikejutkan dengan hal-hal baru. Yes, betul. Ya. Dan Betul, makan betul. rengginang ketan hitam. Kayak itu ada Becky ya. Becky juga kan gue nanya gini, Bo lu BAB lancar gak sih? Nggak selalu sih. Terus dia juga ada satu kasih tuh minuman fiber. Itu udah gue beli tapi gue belum minum. Nah, ntar akan gue cobain tuh. Ya. Lu tuh hari ini mau meeting di mana sih? Kenapa sih? Hari-hari lu meeting tuh apa sih, Bo, yang di meetingin? Gue merasa langsung insecure deh. Kok gue nggak ada meeting sih lately? Lu tahu nggak? Gue juga meeting sama Mbak Wati tanpa lo. Bodoh amat kalau membawa tiang gue. Ada Bekti katanya, hai Bekti selamat pagi. Oh Bekti mau Hai siar. Bekti, good morning. Bekti sekarang rajin siaran sama Indi jam 8. Betul. Kemarin aku say hi loh Bekti waktu Indi ulang tahun gak dibacain. Iya, aku juga nggak dibaca. Oh, aku dibaca. Gila-gila dibacain. Iya bener. Kalau kita gila-gila talk show. Enggak. Tadi gue mau ngomong apa? Oh meeting. Lu meeting apa sih, Bo? Menghasilkan apa enggak? Ih, nggak boleh gitu. Meeting itu prospek. Oh iya bener. Iya, nggak boleh gitu. Lu sebut-sebut nama gue enggak di prospek-prospek lo? Alhamdulillah disebut, tapi banyak yang nggak mau katanya.
Ngondek ya? Pak, saya ngondek-ngondek gini. Pak, saya ngondek-ngondek gini, tas saya bukan labubu. Lu mau lihat style gue hari ini nggak? OOTD gue. Please lihat kali. Lu berasa Uci Tapohan ya? Lu inget nggak waktu ketemu kita Uci Tapohan? Hai, apa kabar? Udah foto OOTD belum hari ini? Hah? Harus ya? Iya, nih, lu mau lihat nggak nih ya? Kan ada yang bilang katanya gue kayak ASN ya dengan baju ini pakai safari. Nih, lu harus lihat gongnya adalah di sepatunya. Oke, sepatunya. Caterpillar. Ih, Timberland, Yellow Boots. Timberland. Lu penambang pakai sepatu begituan. Gue kemarin lihat di Instagram. Rupanya Timberland ini in lagi. Udah dari beberapa tahun lalu Om Iwet. Udah sempat drop. Terus tahun ini naik lagi. Abis itu punya gue masih ada kan nih dari lama. Gue keluarin, gue pakai lagi. Gue udah pernah lihat Cika Jessica pakai warna pink. Hah? Warna pink? Ada yang warna pink, Nek. Oh, gue sih yang kuning aja, yang klasik. Terus jadi lu udah merasa diri lu tuh gaya banget nih ya hari ini ya. Iya, gue tuh berasa kayak, ih gila, gue paling hits nih. Sekarang OOTD gue ya, OOTD gue ya. Iya. Coba lihat. Celana lo pendek banget, nanti di ban lagi kita. Astagfirullah. Udah turun, Nek. Turun. Gue soalnya hari ini ada prospek. Prospek apa? Di dapur gue tuh piring-piring pada numpuk nunggu di prospek. Mesti dicuci, yes. Cerot. Kirain ada kardio berdasi hari ini. Jangan lupa kita punya undangan nonton film dari Becky Tumeu. Besok. Kamis. Iya, besok tuh Kamis, David. Besok. Bodoh ah. Udah jam 8, gue mesti pergi meeting. Oke ya? Ya, lokasinya pindah loh, nggak jadi di Plaza Senayan. Iya. Blok M Square. Iya, gue naik MRT nanti kalau gitu. Bodoh amat. Ih, kenapa? Nggak ada MRT dong berhenti di Blok M Square, Beb. Di Blok M berhentinya, David. Oh iya, lu jalan. Iya, ya nggak. Ya udah ya, aku sabar aja hari ini. Makasih banyak ya guys, udah support aku beberes pagi-pagi ini ya. Udah support aku sapu-sapu dari cerita-ceritanya Dave pagi ini. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan juga kelancaran dalam menghadapi hari. Oke, jangan lupa tag mention kami dan jangan lupa untuk nonton YouTube Duet With di akun duet_Dave Iwet. Selamat Hari Rabu. Bye everyone.